sound ready, 3, 2, 1, action. Laban al y'all ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang disayangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Sebenarnya semangat semua nih untuk belajar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, keren. Boleh tepuk tangan dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih. Boleh kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum. Doa selesai. Semuanya masuk, semuanya hadir. Bagus. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Oke. Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru. Ujar ayahnya. Hana pun mengangguk. Hari ini kita akan bahas bab 1, yaitu aku bangga menjadi anak Indonesia. Pada pertemuan pertama, di sini ada menyimak cerpen Aku Anak Indonesia. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar lebih lanjut, Ibu mau membagikan kartu emosi dulu ya. Nah, kartu emosi ini akan kalian gunakan ketika Ibu bertanya apa yang kalian rasakan ketika menjadi ibu baru. Nanti kalian tinggal angkat ya sesuai ekspresi. Kalau merasa cemas, kalian angkat cemas. Oke, pintar. Ini. Terima kasih, Bu.
Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Oke, jadi udah dibagi ini yang KPD-nya. Sekarang boleh diisi bagian kode transfer, nama dan kelas. Boleh kalian isi ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan cerita pendek tentang anak Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian perhatikan dulu nih. Di situ ada siapa aja? Ada guru, ada anak perempuan, ada Betul sekali. Nah, boleh kalian buka Tokopedia terlebih dahulu? di bagian mana Ibu? Di bagian awal di situ ada bagian dugaan sementara. Di situ kalian boleh isi ya. Ibu. Oke, kalau ada yang bingung boleh tanya kepada Ibu ya. Oke, semua udah pada isi belum dugaan sementaranya atau masih ada yang bingung? Oke, kita sekarang lanjut. Ibu akan bercerita. Kalian bukan sekedar menyimak ya, kalian perhatiin siapa tokoh utamanya, apa peran tokoh tersebut, oke? Oke Ibu. Judulnya adalah Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui di pinggir. Ini adalah hari pertamanya Hana masuk ke sekolah baru. Keluarganya baru saja pindah. Syukur, rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan dokter. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal ayahnya menawari Hana untuk ikut menemaninya ke kelas. Namun Hana menolak karena khawatir dia merasa malu kalau harus ditemani oleh orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sejak kelas 1 SD. Hana, kamu kan anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru sepertimu, kata ayahnya. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu. Ayah perlu pergi ke tukang cukur dulu. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan. Ayo masuk, ibu carikan tempat duduk dulu ya untuk meletakkan tasmu, kata ibu pertiwi. Hana mengangguk malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar baik-baik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri di depan kelas
dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman. Katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berbicara di depan cermin supaya dia tidak canggung ketika memperkenalkan dirinya kepada teman-teman semua. Ibu Pertiwi berbicara. Tolong suaranya lebih keras lagi Hana, biar semuanya bisa mendengar. Nama saya Hana, saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Maksudnya terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjurah, membungkukkan badannya. Nah, mau tanya dulu nih sebelum lanjut ke ceritanya. Ada yang mendengarkan kosakata baru tadi yang ibu sebutkan di cerita? Apa tuh? Arigato. Terus? Kyoto. Oke. Sisi mau berpendapat? Besok? Sama ibu. Arigato sama Kyoto. Oke, semuanya memahami ya dan mendengarkan ibu. Sekarang ibu lanjut ya. Nah, ketika kembali berdiri tegak, dia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. Terima kasih Hana. Ada yang ingin kalian tanyakan kepada Hana? Ujar ibu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangannya. Kamu asalnya dari mana? Oh iya, namaku Arjuna. Biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana, pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Berarti kamu masuk Makassar ya? Sahut Juna. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana menyanggah ucapan Juna itu. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangannya. Kamu asalnya dari mana? Oh iya, namaku Arjuna. Biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus jawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi pun menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar ya? Sahut Juna dari belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambahannya menyanggah ucapan Juna. Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya. Dari mana? Karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana, misalnya punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas, Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana pun mengangguk. Jadi, apa yang membuat kalian mengaku anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi
ya, ini subhanallah. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia. Sanggah Hana yang mulai berani menyimpulkan pendapatnya. Hana benar. Hana benar. Aku lahir di Berlin, orang tuaku di Jawa. Aku tetap anak Indonesia. Sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk di paling depan. Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia. Lanjut Bu Pertiwi. Melodi pun mengatakannya, karena kita bisa berbicara bahasa Indonesia, Ibu, kata Melodi dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum lahir benar-benar berbahasa Indonesia. Di sekolah lamanya, bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia minta Hana menjelaskan apa yang terjadi, apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curhatan dari hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir, ujar Bu Pertiwi. Dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman-teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah berani berbicara bahasa Indonesia. Bahkan buku kumpulan cerpennya sudah terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana, nanti aku bisa. Jangan khawatir Hana, nanti aku bisa cari kamu bahasa Jawa. Timpang juga. Seketika teriakan kembali bergema. Tiba-tiba saling berteriak sambil menuju ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang tujuh saling. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela. Yang pusatnya dipasang tinggi, khas arsitektur gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu siang-siang bolong. Anak-anak ibu sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana yang rambutnya sudah habis tercukur. Mau Bu Pertiwi, saya mau disukan orang-orang. Mau Bu Pertiwi, saya mau disukan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tapi tidak sempat terbawa karena dia terburu-buru. Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar dia melupakan cenderamata yang sudah disiapkan untuk teman-temannya semua. Kelas kembali hidup. Hana mengedarkan kantung-kantung berisi permen Wagasaki dan sisir sukir.
pasti bingung bertemu teman-teman baru. Dia pasti bingung dengar bahasa-bahasa Indonesia, dia pasti bingung. Oke, semuanya udah pada ketemu jawabannya dari diskusi tadi? Ya. Siapa yang mau maju ke depan untuk perwakilan diskusinya? Oke, Siti Salma dan Niswa. Boleh Siti Salma dulu maju ke depan. Ini di bawah tidak, Bu? Nggak usah, di sana ya. Oke, boleh untuk perkenalan terlebih dahulu? Oke. Perkenalkan, nama aku Siti Salama. Jadi aku mau menyampaikan perasaan yang Hana rasakan setelah dia pindah ke sekolah. Jadi dia merasa cemas karena dia selama ini tinggal di Jepang, lalu dia baru pindah ke sekolah ke Indonesia. Jadi dia merasa cemas karena teman-temannya takut tidak akan menerima dirinya di kelas tersebut. Jawabannya bagus banget. Oke, keren banget ya. Boleh untuk duduk. Oke, Bu. Terima kasih ya. Selanjutnya, oke. Aku Ibu. Oke, boleh Niswa untuk ke depan. Perkenalan dulu ya. Oke, jadi perkenalkan nama aku Niswatun Zakia. Jadi aku bakal jelasin hasil diskusi aku sama Kia kenapa Hana merasa cemas. Jadi Bu, kan dia baru pindah dari Kyoto, Jepang. Nah dia merasa cemas, takut nggak ada teman dan bertemu dengan teman-teman baru. Dan juga dia cemas tidak bisa bahasa Indonesia. Iya, betul. Keren banget. Oke. Oke, terima kasih Niswa. Berdiri kembali ya. Oke, selanjutnya kalau semisal nih kalian jadi Hana, jadi anak murid pindahan baru, apa yang kalian rasakan? Boleh kalian mengangkat kartu emosi Ibu bagi tadi? Aku sih capek dan cemas. Senang, cemas dan senang, takut, cemas, semangat. Oke, jawabannya beragam banget ya, keren-keren semua Ibu. Dari Siti Salama dia merasa Kesenang. tenang. Kalau Sisil? Cemas sama senang Ibu. Oke, iya. Takut dan cemas. Kalau Siswa? Rasa semangat Ibu. Oke, keren semuanya. Nah, aku sih takut dan cemas. Senang, cemas dan senang, takut, cemas, semangat. Oke, jawabannya beragam banget ya, keren-keren semua Ibu. Dari Siti Salama dia merasa Kesenang. tenang. Kalau Sisil? Cemas sama senang Ibu. Oke, iya. Takut dan cemas. Kalau Siswa? Rasa semangat Ibu. Oke, keren semuanya. Semangat Ibu. Cemas dan senang Ibu. Oke, Siti Salama? Tenang. Sisil? Cemas sama senang. Kalau Zakia? Takut dan cemas Ibu. Kalau Niswa? Semangat Ibu. Oke, keren-keren semua ya. Kalau Niswa? Rasa semangat Ibu. Oke, keren semuanya. Oke, semuanya sudah pada paham ya. Sekarang siapa yang mau berbagi pengalamannya pernah tidak menjadi murid baru atau mendapatkan teman baru nih? Baik Bu. Oke, Sisil, boleh silakan di depan. Oke, Sisil mau berbagi pengalaman? Awal masuk sekolah Ibu, jadi Sisil itu sekolahnya awalnya merasa semangat karena pengen punya teman-teman baru Ibu. Tetapi waktu Sisil masuk sekolah itu agak sedikit cemas karena belum ada satu orang yang Sisil kenal. Tetapi di situ Sisil tidak merasa takut karena Sisil punya kakak di sekolahnya Ibu.
Jadi Sisil diajarin untuk bersosialisasi sama teman-teman Sisil Ibu. Dan alhamdulillah itu Sisil berani dan mendapatkan teman baru Ibu. Kok kamu udah kayak udah tua banget sih? Dan aku kan nanti 14. Oke, sekarang semuanya sudah dapat KBD tadi kan yang Ibu bagiin. Sekarang boleh kalian isi terlebih dahulu KBD sudah dibagikan. Ibu kasih waktu sekitar 7 menit ya untuk mengisi KBD-nya. Baik Ibu. Yang kurang mengerti atau kurang paham, boleh Ibu bantu? Oke, Bu Siswa. Nah, tadi kan Hana merasa kan? Oke, jadi perasaan Hana saat panggil sekolah ada kan? Cemas. Masih cemas ya. Oke. Terima kasih. Berarti paham? Paham Ibu, tapi saya lupa nama tokoh utamanya. Ayo, tadi kan namanya Hana Ibu. Iya, Makasih Bu. pinter. Wow, itu udah nomor 1 bagian isian, keren nih. Anak-anak semuanya udah selesai belum di bagian evaluasi? Udah Ibu. Oke, sekarang di bagian tabel kosong. Dia tabel kosakata. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang nantinya kalian tulis atau isi di tabel. Jadi kalian tulis ya arti dari kosakata dokter misal itu apa. Ibu, ya? Arti kosakatanya kami cari di mana Bu? Soalnya kami kan nggak tahu artinya. Oke, jadi setelah kalian pindahin nama-nama kosakata tersebut di bagian yang di depan ada materi pembelajaran, kalian bisa baca di situ dan pindahin ke tabel. Oke, sudah paham ya semuanya? Paham Ibu. Terima kasih. Oke, semuanya udah selesai belum? Udah Ibu. Oke, anak-anak hebat dan keren. Boleh nih Ibu kumpulin di depan Ibu atau kumpul di meja? Boleh. Boleh. Sekarang siswa kumpul di depan ya. Iya, oke. Nah, jadi kalau udah di penghujung pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian semuanya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa? Oke, bisa. Beberapa kosakata baru Ibu seperti cemas ternyata itu bisa diartikan dengan rasa takut, Oke, dengan rasa bingung. benar sekali. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap teman baru ketika mereka baru saja pindah ke sekolah? Harus baik Ibu. Oke, harus ditemani. Semuanya keren ya, sudah paham pada pembelajaran hari ini. Jadi, pada pembelajaran hari ini adalah kita ketika ada teman baru di sekolah, kita harus bersikap baik, bersikap menerima mereka, dan juga tidak memilih-milih teman. Tidak boleh ya, kita harus berteman pada semua orang. Oke,
kalian semua masih pegang